Shalom Bapak Ibu semuanya. Kembali kita bertemu di ibadah GSKI Bukit Raya, Palangkaraya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa buat segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kalau hari ini Tuhan kami masih ada, kami tahu itu semua bukan karena kehebatan kami. Itu semuanya karena kasih anugerah-Mu atas hidup kami. Bapa, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu inilah yang mengubah hidup kami, memperbaharui hidup kami, memperbaharui manusia batiniah kami. Sehingga kami Bapa, semakin hari kami semakin serupa dengan gambaran-Mu. Kami tahu itu tidak mudah bagi kami. Kami berjuang Bapa. Kami berjuang mengalahkan dunia ini, mengalahkan segala keinginan daging kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan melalui apa yang kami sampaikan ini Tuhan, bisa mengubah seseorang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Ya. Berapa bulan yang lalu, kira-kira bulan Juli tahun 2021 ini saya mengalami sakit yang kata orang itu kena COVID. Hampir 20 hari saya terbaring. Setelah sembuh, bukannya tambah baik Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya mempunyai riwayat sakit asma. Jadi asma saya itu kambuh tiap hari. Bukannya hampir tiap jam. Rasanya mau putus napas saya ini. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau benar melalui sakit ini Engkau panggil aku siap Tuhan. Tapi berapa waktu kemudian saya melewati bagaimana rasanya sakit itu. Di situ saya ini ada satu hal yang membuat saya mengingat apa yang telah terjadi sebelum saya sakit. Saya sudah melayani lama Bapak Ibu. Saya menggembala di sebuah satu desa dan dibina oleh hamba Tuhan pembina saya, seorang wanita yang tangguh. Bagi saya yang seorang wanita yang benar-benar hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya merasa benar, hidup saya ini rasanya gak berkenan Tuhan. Tuhan menuntut saya, kamu harus komitmen mengubah hidupmu. Bagaimana kamu bisa melayani orang-orang yang kamu layani kalau hidupmu setengah-setengah? Dalam artian, maaf kata ya, kita ini jujur sebagai hamba Tuhan, masih banyak kepentingan kita dibandingkan kepentingan Tuhan. Sangat tipis Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan sangat tipis perbedaannya? Oke, kita melayani Tuhan. Kalau manusia melihat seolah-olah itu wow, benar-benar Tuhan kerja. Tapi satu hal, Tuhan itu melihat hati Bapak Ibu. Sebelumnya gembala pembina saya itu telepon saya. Dia bilang sama saya, karena waktu itu, ayo kamu cepat ini, kita
Karena dari pusat ada pembinaan. Saya bilang, Mam saya nggak bisa. Karena apa? Saya ini lagi asma, saya tiap hari kambuh. Dan waktu itu banjir Bapak Ibu. Jadi saya tuh rasanya jalan berapa meter aja sudah ngos-ngosan. Rasanya tuh hampir putus napas saya. Saya bersyukur sama Tuhan. Benar Bapak Ibu, ketika gembala pembina saya bilang gini, tanggal ini ada pentabisan. Saya balas WA beliau, oke Mam, saya akan berangkat tanggal ini. Saya ambil komitmen. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan itu punya aturan. Kalau pemerintahan dunia punya aturan, punya tatanan yang tertib, Tuhan pun punya tatanan aturan yang tertib. Kenapa Bapak Ibu? Saya ini boleh dikatakan Tuhan bicara sama saya. Kamu itu bukan penderita loh, tapi kamu pun pelaku. Kaget saya ketika Tuhan, loh rasanya saya ini menderita Tuhan, diperlakukan begini, tapi kamu juga pelaku. Kemudian setelah ini, benar Bapak Ibu, setelah ini saya itu nangis waktu ada satu bait lagu yang diciptakan oleh hamba Tuhan besar. Saya nangis, berapa kali saya putar itu, nangis saya. Ku tinggalkan indahnya dunia, rela diriku menderita. Bukan menderita karena pekerjaan. Maaf Bapak Ibu, pelayanan itu adalah pekerjaan. Menderita dalam artian menderita yang sesungguhnya kita melawan keinginan kita. Kita melawan daging kita. Loh saya ini nakal orangnya Bapak Ibu. Nakal. Dalam artian melawan saya. Kalau nggak sesuai dengan ini saya. Itulah manusia lama kita. Kalau kita disakiti itu gimana rasanya? Manusia lama kita nih berontak. Tapi apa? Yang saya dapatkan apa Bapak Ibu? Saya tuh betul-betul Tuhan tuh setelah waktu saya ngomong jarang sama saya. Hampir-hampir tidak ada Bapak Ibu. Jadi saya mengoreksi. Saya ambil komitmen saya. Setelah saya ini bagaimana hidup saya diperbaharui oleh Tuhan pelan-pelan. Tuhan saya mau meninggalkan ketertinggalan saya. Saya banyak tertinggal Bapak Ibu. Walaupun mungkin banyak hal yang sudah saya lewati. Tapi karena apa? Karena kebandelan kita. Kebandelan kita sebagai manusia. Kebandelan kita sebagai orang yang sudah dipercayakan Tuhan. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Saya tuh mempertimbangkan segala sesuatu. Baik buruknya. Saya begini, saya pertimbangkan. Enggak, ini dari dunia ini. Walaupun saya ikuti pengajaran hamba Tuhan yang besar. Yang benar-benar mengubah ini. Saya ikuti. Enggak cukup kita itu cuma mendengar hamba Tuhan itu khotbah, terus kita katakan itu baik, luar biasa khotbahnya, tapi kita tidak pernah benar-benar melakukan firman itu dalam hidup kita. Bagaimana kita ini sebagai hamba Tuhan, sebagai pemberita Injil, kita bisa mengubah orang. Hidup kita sendiri aja masih amburadul Bapak Ibu. Kepentingan kita banyak. Saya diingatkan, melayani itu, kita melayani bukan karena mencari hidup, tapi kita hidup untuk melayani. Bukan kita melayani karena mencari hidup, enggak Bapak Ibu. Tapi kita melayani, tapi kita hidup untuk melayani. Melayani gimana? Berapa hari terakhir setelah
Saya itu berjuang dengan diri saya. Saya diingatkan, gembala pembina saya luar biasa. Gembala pembina mendidik kami, walaupun mungkin dengan kenakalan orang-orang di belakangnya, tapi dengan sabar membina supaya ini benar-benar, ayo bangkit. Rohmu tuh harus gimana? Kamu harus punya gairah sama Tuhan, harus punya spirit. Luar biasa Bapak Ibu. Walaupun mungkin dikatakan Roma 8 ayat 8, kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatang kebaikan. Berarti apa yang sudah kita alami di belakang, ada maksud dan rencana Tuhan ke depan. Setelah kejadian tahun 2016 itu, keadaan kami benar-benar dalam keadaan nol. Dalam keadaan letih lesu, berbeban berat, kepahitan yang luar biasa. Dari pusat sampai daerah. Mulai dari nol. Betul-betul boleh dikatakan habis. Saya rasa apalagi yang di pusat sebagai gembala pembina, habis. Semua orang meninggalkan, nggak ada sisanya Bapak Ibu. Dan keadaan yang begitu, tapi bersyukur ada satu pilihan yang terbaik, yang benar-benar ada satu harta terpendam yang selama ini, yang mungkin tidak kami dapatkan selama bertahun-tahun. Seolah-olah kami itu ditutup, mata rohani kami semuanya ditutup, kami dibukakan. Luar biasa loh. Setelah kebangkitan saya merasakan luar biasa. Ini loh firman yang benar-benar mengubah hidup saya, mengubah hidup rekan-rekan saya, mengubah orang-orang yang di belakang kami. Saya diingatkan, kita itu harus melayani seperti Tuhan Yesus melayani. Pelayanan mula-mula tidak ada ambisi, tidak ada kepentingan di dalamnya. Kepentingan kita hanya mengubah hidup kita. Itu kepentingan kita yang paling utama. Mengubah manusia batiniah kita. Mengubah paradigma kita yang salah. Mengubah segala konsep kita yang salah. Itu tugas kita. Saya tidak peduli mau pelayanan saya gimana. Tuhan, saya mau Tuhan. Tidak apa-apa. Mungkin kami akan memulai pelayanan ini dari nol. Tidak apa-apa Tuhan. Yang penting Engkau mengubah hidupku. Mengubah manusia batiniah kami ini menjadi sesuatu yang baru. Menjadi orang yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Loh bagaimana loh? Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana loh? Kita ini hamba Tuhan. Kalau hidup kita masih seperti yang dulu, masih ada manusia lama kita. Kadang timbul tenggelam manusia lama kita ini. Ketika kita disakiti, ketika masalah timbul. Benar-benar hari-hari terakhir ini kami mendapatkan suatu mutiara, benar-benar mutiara yang terpendam, yang sangat berharga, yang nilainya melebihi kekayaan, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Itulah kebahagiaan kita yang sejati, Bapak Ibu. Kebahagiaan kita yang sejati itu
Kita nggak usah repot lo cari jemaat. Orang yang akan cari kita benar seperti apa yang dikatakan, yang selalu diarahkan oleh gembala kami, gembala pembina kami. Nggak usah kamu repot-repot. Dulu kami benar Bapak Ibu. Repotnya kami bikin KKR di mana-mana di desa dengan uang yang banyak. Gimana bisa kecantol orang-orang ini? Hidup kita belum diubah. Monster manusia lama kita ini masih timbul tenggelam, nggak bisa. Firman Tuhan katakan, oleh sebab itu matikanlah segala sesuatu yang ada. Matikan keinginan daging kita, apapun, keinginan mata, hidup dengan jemawa dan lain sebagainya. Saya pernah mendapat kesaksian dari rekan saya, karena saya juga mengalami itu. Tidak salah Bapak Ibu, kalau seorang hamba Tuhan itu ketika dia sudah mengembala, dia menginginkan punya tempat, punya gedung, punya segala sesuatu, ya anggaplah gedung gereja, tidak salah. Karena saya juga pelaku Bapak Ibu. Dia berkata ketika waktu itu, ketika pelayanan masih seperti pelayanan Rasul Paulus, mula-mula bersatu hati, kumpul entah di rumah, luar biasa, hadirat Tuhan luar biasa. Tetapi ketika kita sudah mengingini, tidak salah Bapak Ibu, kita punya segala sesuatu, tidak salah. Harus, mungkin boleh dikatakan, tapi kalau tidak, kalau diini dengan keinginan daging kita, karena kita pengen dipandang orang, oh hebat dia, punya segala sesuatu, punya ini hebat, dipakai Tuhan luar biasa, jemaatnya banyak. Waktu itu dia cerita sama saya, dalam hati, itu kamu loh. Ketika dia cerita gitu, ya Tuhan, itu saya dulu, itu saya ketika saya awal, ketika saya melayani, wah luar biasa Tuhan ini. Menurut saya luar biasa Tuhan ini pakai, menurut saya. Tapi di mata Tuhan nol. Enyah engkau pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Itu Tuhan, kami sudah begini, kami sudah bernubuat demi namamu. Itu ayat firman Tuhan buat siapa? Kami sudah melakukan ini, kami sudah bikin KKR, kami sudah memenangkan jiwa, kami sudah melepaskan orang dari keterikatan dosa, dari setan, dari ini. Itu menurut saya, wow, ketika saya baca ini, wow ini buat saya ini Tuhan. Ayat ini buat saya, bukan buat orang lain, buat saya loh. Terserah kalau Bapak Ibu merasa itu ayat khusus hamba Tuhan ya yang melayani. Oh ini buat saya tuh. Ya buat kamu. Ngeri loh Bapak Ibu. Betapa kita merasa, saya bilang itu, betapa tipisnya antara kebutuhan Tuhan dan kebutuhan kita sebagai manusia. Kita berjubahkan pelayanan. Kita mengatakan Tuhan, Tuhan. Wow, luar biasa, urapan Tuhan luar biasa. Enyah engkau, aku tidak kenal engkau. Engkau pembuat kejahatan. Hari-hari terakhir baru saya dapatkan. Inilah pelayanan yang benar. Yang benar. Berarti ada yang tidak benar Bapak Ibu. Yang benar-benar berarti ada yang tidak benar. Tapi saya katakan itu tipis sekali. Orang banyak mengatakan, oh ini Tuhan luar biasa, Tuhan demi Tuhan. Enggak. Tuhan menyelidiki setiap hati. Apakah itu kepentingan kita atau kepentingan Tuhan di dalamnya? Berapa hari ini kami pelayanan Tuhan?
berapa hari ini saya mengikuti pelayanan. Saya belajar loh. Saya katakan saya mulai belajar dari nol. Bayangkan sudah berapa tahun saya melayani. Saya mulai belajar dari nol. Saya ikut diam. Saya di belakang, saya lihat. Oh, ini loh. Tuhan bilang, ini loh harta. Harta terpendam yang selama ini yang dicari oleh orang-orang. Tapi orang tidak menemukannya. Orang-orang pilihan Tuhan yang bisa menemukan. Saya katakan kenapa kita harus kembali ke pelayanan mula-mula. Berbicara tentang hati loh. Tujuan kita apa? Kalau mungkin di antara ribuan tahun, wah itu kan zaman dulu. Bukan masalah itu. Berbicara tentang hati, bagaimana spirit kita, bagaimana gairah kita. Melayani, apakah itu membawa dampak bagi orang? Door to door. Gak ada lagi yang, apalagi zaman COVID ini, gak ada lagi yang KKR. Persekutuan doa gak ada. Semuanya. Kalau kita lihat kayak pelayanan mula-mula. Orang semua ini, apa namanya, melalui YouTube dan lain sebagainya. Tapi saya katakan, kenapa saya katakan kembali ke pelayanan mula-mula ini berbicara tentang hati kita nih gimana. Spirit kita, gairah kita ikut Tuhan. Gairah kita bagaimana melayani. Bagaimana kita bisa melepaskan. Dulu saya ingat pelayanan sama teman saya itu. Oh dia itu pakarnya, kalau boleh dikatakan pakar pelepasan. Kalau saya betul ciut nyali saya agak ini. Tapi setelah berapa hari saya melayani, saya ikut ini, saya belajar dari nol. Saya ikut gembala pembina saya, karena beliau sudah mungkin 5 tahun ini. Bagaimana beliau menemukan mutiara yang terpendam itu. Dia ajarkan bagi kami, hamba-hamba Tuhan, jemaat, orang-orang pilihan yang benar-benar mau dibentuk oleh Tuhan, yang mau mengikuti apa yang sudah benar-benar diajarkan. Luar biasa. Luar biasa. Kalau bagi orang ya anggap remeh kayak gitu. Terus terang pelayanan kami sederhana. Sederhana. Kami bukan pendeta keluaran dari sekolah teologia ternama atau ini. Tapi kami keluaran dari sekolah kehidupan. Kami belajar dari kehidupan, bagaimana Tuhan memproses hidup kami, bagaimana kami mengatasi dari keadaan yang terpuruk dari nol, kami bisa bangkit, sehingga kami bisa menemukan harta yang benar-benar yang selama ini kami cari, yang bertahun-tahun entah kami mengelana kemana, yang tidak kami dapatkan. Kami bersyukur tahun 2021 ini 1 Juni 2001 pilihan gembala pembina kami, karena beliaulah yang kita ikut ini. Karena saya mendapatkan segala sesuatu di sini. Saya mendapatkan harta yang benar-benar, yang selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun yang kami mencari kemana tidak menemukannya. Tapi saya bersyukur di balik segala sesuatu yang terjadi. Kalau mungkin kami tidak melewati masa-masa sulit ini, kami tidak menemukan harta yang benar-benar
yang benar-benar terpendam, yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hanya orang-orang yang punya hati yang tulus, yang mau hidupnya diubah. Setiap pagi kalau saya doa, Tuhan saya mau. Kalau pagi tadi saya dapat firman, orang percaya itu katanya. Orang percaya, dia itu menyerah hidupnya, memberi diri, memberi sesuatu yang berharga, memberi hidup. Di situ, ya, oh, ini loh yang tidak kami dapat, yang dulu kami itu ditutup mata rohani kami. Mata rohani kami itu tidak dibukakan. Tapi luar biasa loh. Ada satu hal. Kalau dikatakan ini adalah pengalaman pribadi saya, terserah berapa Bapak Ibu menilainya. Kalau mungkin orang itu, ya entah apa penilaian orang. Tapi saya yakin itu pengalaman yang sangat berharga, yang mungkin dulu tidak saya dapatkan. Tuhan ingatkan saya, kamu komitmen loh. Komitmen. Hidupmu, waktumu, tenaga, pikiran, semuanya. Komitmen. Kalau kamu berjemaat di tempat ini, komitmen. Di situ Tuhan menilai kita. Karena Tuhan tuh punya aturan yang kalau mungkin pemerintah suatu negara punya aturan, masa Tuhan tidak punya aturan yang ini? Saya dulu melayani gini, bukan dulu, karena kita ini kadang sebagai hamba Tuhan punya perasaan. Kalau misalnya orang ya sudah, kalau kamu merasa bertumbuh di situ silakan. Loh, sekarang kemarin saya sharing sama gembala pembina saya tanya beliau, loh kalau kita menemukan sesuatu harta yang berharga, kenapa kita tidak mengarahkan mereka? Saya gini loh, tidak kebetulan saya itu bukan melayani. Ada sesuatu yang ini, ada orang terdekat saya. Saya pikir sudah lama juga saya ini. Loh kenapa dia ini? Saya lihat kalau ibadah ngantuk, kalau dengar firman ngantuk, kalau ada ibadah atau komsel ngantuk. Suatu saat, berapa lama ini saya rasanya roh saya tuh merasa gimana? Ada rasa nggak enak di hati saya. Terus terang berapa hari ini saya selalu ada berantem, ada kayak perang mulut gitu. Masing-masing ini bukan mempertahankan. Karena apa Bapak Ibu? Bagi saya, saya sudah menemukan harta yang sangat berharga bagi saya. Kenapa saya tidak bisa bagikan bagi orang? Saya sharing sama gembala pembina saya gini, arahkan begini loh. Tuhan tuh punya ketegasan. Kalau kamu salah, kita pasti dihukum toh. Tuhan punya ketegasan. Belajar kita ini. Jadi saya bilang sama dia, kenapa saya bilang, berapa hari ini kamu ngantuk, dengar firman ngantuk, ada sesuatu yang salah di hidupmu. Rohmu tuh mulai padam, boleh dikatakan mulai redup. Saya balik ini gini, coba kamu sendiri yang ini, kamu tanya Tuhan, kamu berdoa, Tuhan saya ini kenapa? Rupanya ada segala sesuatu, boleh dikatakan
masing-masing kita ini ada yang masih bayi rohani, kemudian meningkat seperti manusia, remaja, pemuda, bahkan sudah dewasa. Ada yang masih bayi rohani. Saya bilang sama dia, loh, tingkat kedewasaanmu bukan di situ. Saya bilang, itu bukan makananmu sudah. Di sini loh letakmu. Bukan salah, benar itu firman Tuhan juga, bukan salah Bapak Ibu. Tapi kerohanianmu itu sudah dewasa. Itu bukan makanan loh seperti bayi. Masa dikasih seperti kita sudah dewasa, masa dikasih bubur? Kalau bayi masih dikasih bubur. Itu bukan tempatmu. Bukan makanan rohanimu sudah di situ. Saya bilang begini sama dia. Ingat, saya bilang, yang perlu kita perhatikan itu, apalagi ini bukan masalah tua muda. Kalau masih muda, alangkah baiknya kita memperbaharui hidup kita. Manusia batiniah kita ini yang perlu diperbaharui hari ke hari. Itu yang bisa mengubah hidup seseorang. Bukan karena kamu ini. Saya bukan anti ya pengajaran yang ini. Bukan anti, itu baik. Tapi itu bukan makananmu. Kamu sudah dewasa. Makananmu di sini loh. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu makanan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Bagaimana hidup kita ini diperbaharui dari hari ke hari. Pola pikir kita, paradigma kita yang salah, karakter kita. Apapun sesuatu yang masih tidak sesuai dengan Tuhan, yang masih kedagingan, itu yang perlu kita perbaharui. Betul Bapak Ibu. Berapa hari ini saya tuh menemukan sesuatu, ini loh Tuhan. Mengapa ada orang yang punya gairah yang luar biasa? Karena dia mendapatkan segala sesuatu harta yang terpendam, yang selama ini tidak didapatkan. Kita perlu menggali. Loh saya tuh, walaupun mungkin kami betul Bapak Ibu, kalau kami kumpul ini, yang kami bicarakan itu bagaimana kami melakukan firman itu. Agar hidup kami sempurna seperti Bapa, serupa seperti Bapa, sempurna. Serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Itu. Bagaimana hidup kita? Ya tidak mudah Bapak Ibu. Berjuang. Saya hari-hari ini berjuang. Tiap doa pagi jam 5 saya berjuang. Tuhan, aku mau. Tolong beri aku Tuhan kekuatan. Mampukan aku melewati. Syukur hari ini bisa melewati. Besok punya kesusahan sendiri. Entah itu pergumulan apa hidup kita. Itu loh. Kunci rahasia harta yang terpendam yang selama ini bertahun-tahun tidak saya dapatkan, baru ditemukan. Tidak semua orang menemukannya. Ada orang berkata, wow, luar biasa khotbahnya, bagus. Tapi kamu tidak pernah melakukannya itu dalam hidupmu. Percuma Bapak Ibu. Kamu kirim kemana aja. Ke Facebook ke ini, saya tidak punya. Kebetulan ini, karena ini saya tidak punya Facebook. Gak apa-apa, Tuhan
Tuhan nanti suatu saat ada waktunya saya isi hidup saya dulu. Tiap hari saya mengisi hidup saya. Rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kadang saat saya ini, waktu saya saya tuh kadang orang ngomong sama saya, tapi kadang pikiran saya ini sama Tuhan. Saya tuh heran juga, kenapa ya Tuhan? Saya lihat orang, saya ikut orang, kita rame-rame. Pikiran saya tuh enggak ada ke situ. Walaupun kadang-kadang bukan ini. Teman saya bicara sama saya. Ini bukan firman Tuhan ya. Loh, ini saya tuh kayak connect dengan Tuhan. Kamu tuh harus begini, kamu tuh harus begitu. Saya dapatkan sesuatu luar biasa. Bagaimana gairah, betul dikatakan Ibu Gembala. Kita tuh ada rasa gairah, ada semangat. Spiritnya Tuhan itu terasa dalam hidup. Gairahnya Tuhan itu benar-benar ada, benar-benar dirasakan. Kalau kita punya rasa haus dan lapar, kita menjaga hidup kita, kesucian kita, menanggalkan segala kedagingan kita tinggalkan dunia ini. Betul dikatakan lagu, ku tinggalkan indahnya dunia, rela diriku menderita bersamamu. Saya tuh nangis saya di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan, kalau mungkin saya dulu setengah hamba Tuhan, setengah orang dunia. Saya belajar juga, belajar dari kegagalan saya, belajar dari segala sesuatu yang salah dalam hidup saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kembalikan gairah hidup kita, kembalikan semangat mula-mula kita kepada Tuhan. Saya ingat ketika awal saya melayani Tuhan dulu, saya penginjilan ke desa-desa. Kami pernah sampai 3 hari enggak makan. Enggak terasa Bapak Ibu. Anggap saja puasa, walaupun mungkin itu boleh dikatakan puasa terpaksa karena enggak ada beras. Itu berapa puluh tahun yang lalu, entah 20 tahun yang lalu. Kembalikan semangatmu yang mula-mula. Kembalikan gairahmu yang mula-mula. Kembalikan posisi hatimu seperti kamu mengenal aku. Itu loh, jangan ada kepentingan kita. Mau pamer, mau dipakai Tuhan luar biasa. Sudah saya lewati itu. Tidak ada artinya Bapak Ibu. Saya membangun pelayanan di desa itu. Saya lari-lari berapa persekutuan doa. Tidak ada sisa, 0. Karena apa? Perbaharui manusia. Perbaharui hidup kita. Perbaharui komitmen kita. Jaga kekudusan. Tinggalkan dunia. Rela menderita. Bukan menderita seperti saya katakan nggak makan. Bukan menderita karena tidak memiliki apa-apa. Bukan menderita karena capek. Itu kan pekerjaan. Tapi bagaimana menderita, menanggalkan segala sesuatu kesenangan kita, menanggalkan kedagingan kita, menanggalkan egois kita, menanggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau bagi kita sebagai hamba Tuhan. Gampang bagi Tuhan kirim jiwa bagi kita. Saya nggak menyangka. Bagi saya kalau saya ke kota, saya mau rame-rame aja mau jalan. Enggak. Pelayanan, walaupun kamu belajar dari 0 lagi. Ikut aku, melayani, belajar dari 0. Bayangkan, saya sudah berapa tahun melayani. Saya mengembala di desa. Tuhan suruh saya belajar dari 0.
tidak mengingini. Jangan mengingini sesuatu. Ketika gembala kami diberi ini, sedalam hati saya, kok gembala pembina kami diberi Tuhan sesuatu yang wow, kenapa saya tidak Tuhan? Mulai ada kecemburuan, mulai ada rasa, saya kan sudah ini Tuhan. Itu yang dikatakan itu. Enyah engkau pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Itu buat siapa loh? Bukannya kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah melepaskan orang ini dari si jahat? Kami sudah menyembuhkan orang. Enyah engkau, aku tidak kenal engkau. Engkau pembuat kejahatan. Itu Bapak Ibu. Kembalikan cinta mula-mula kita. Betul. Gak apa-apa kita melayani dari bawah lagi. Gak apa-apa. Kalau mungkin manusia, iya. Mana hancur pelayanan mereka. Gak peduli saya. Gak apa-apa. Kalau manusia bisa menilai begitu. Perbaharui hidup kita. Perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Saya bilang sama ini, loh, perbaharui komitmen kamu. Kalau kamu rasa kamu benar-benar mendapatkan sesuatu di situ, harus kamu belajar di situ. Kenapa Bapak Ibu? Dia tuh gini, kayak orang bingung. Salah satu dia mendapatkan pengajaran di sini. Maaf kata bukan salah Bapak Ibu. Ada yang tidak benar. Yang benar-benar. Itu yang saya katakan sangat tipis. Kalau kita menilainya secara manusia. Boleh dikatakan, wah ini kan pelayanan Tuhan juga buat Tuhan. Semuanya Tuhan. Loh kalau kamu, saya lihat ada sesuatu yang tidak beres di hidupmu. Coba kamu gali, kamu tanya Tuhan, kamu doa apa? Ya saya gini katanya, saya tuh suka belajar, saya buka ini, buka YouTube, saya belajar ini. Saya bilang tuh bukan makanan rohani, bukan makananmu lagi. Kamu ambil komitmen. Kalau kamu merasa ada orang yang menaungi kamu, yang benar-benar kita lihat dari buah kehidupannya. Di situ tempat kamu. Saya bilang, kalau orang itu ngapain? Aku bilang, bukan tempatmu. Makananmu bukan di situ. Bagaimana kita? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu luar biasa. Saya dibukakan Tuhan, luar biasa Tuhan. Luar biasa. Saya rasakan gairah saya, semangat saya. Saya bilang sama Tuhan, saya mau Tuhan. Komitmen, kalau mau komitmen. Kamu kalau rasa ini ya komitmen lah. Walaupun mungkin, ya kita anggap orang tuh ini enggak. Maaf kata, kami ini, saya ulangi. Kami adalah orang-orang sederhana. Kami bukan keluaran dari sekolah teologi, tapi kami keluaran dari sekolah kehidupan. Kami belajar dari kehidupan. Bagaimana kami ikut Tuhan, memposisikan hati kami, menjaga hati kami, menjaga kesucian kami, gairah kami sama Tuhan.
Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau Kau membukakan sesuatu bagi kami. Tuhan, Kau singkapkan segala sesuatu yang belum kami ketahui. Agar kami Tuhan, hidup kami ini, kami semakin hari, semakin sempurna seperti Engkau Bapa, serupa seperti Kristus. Tolong kami Tuhan, melewati hari-hari kami. Dan biarlah kami bisa menjadi kesaksian. Kami bisa mengimpartasi firman-Mu yang benar. Harta yang kami temukan dapat kami impartasikan bagi orang-orang yang kami temui, bagi orang-orang yang kami layani. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan pujian, hormat kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang mempunyai segalanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.